Selamat datang di Bilingual Educational Science Animation Project. Meet Bintang. I'm building a super cool toy car, but I have a big problem. Aku pakai magnet untuk menyambungkan dua bagian mobil ini. But look, magnetnya malah saling mendorong. Why is the happening? Hari ini kita akan mengungkapkan misteri gaya magnet. Magnet adalah benda ajaib yang memiliki kemampuan menarik benda lain, terutama yang mengandung besi, baja, dan nikel. Kemampuan ini berasal dari gaya magnetik yang tidak terlihat oleh mata kita dan memancar di sekitar benda tersebut. Tahukah kamu, nama magnet berasal dari sebuah kota kuno bernama Magnesia, tempat batu alam yang bisa menarik logam pertama kali ditemukan ribuan tahun lalu. Sekarang, kebanyakan magnet yang kita pakai adalah magnet buatan. As we have learned, magnets are selective. Benda yang bisa ditarik magnet disebut benda magnetik. Contohnya adalah paku, besi, dan jarum. Benda yang ditarik lemah disebut paramagnetik. Benda yang tidak bisa ditarik sama sekali seperti kayu, kertas, atau karet disebut benda non-magnetik. This is important. Magnet hanya bekerja efektif pada kelompok benda magnetik. Every magnet, apapun bentuknya, pasti memiliki dua ujung yang berbeda, yang kita sebut kutub. Ada kutub utara dan ada kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet itu paling besar terkonsentrasi di kedua kutubnya. Sementara bagian tengah magnet cenderung memiliki gaya tarik yang sangat kecil. Jika kamu memotong magnet ini, setiap potongannya akan tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan yang baru. This is the secret behind Bintang toy car problem. Ada hukum dasar interaksi magnet. Kutub yang sama, N strip N atau S strip S akan tolak-menolak. Sedangkan kutub yang berbeda, N strip S, akan tarik-menarik. Coba balik salah satu magnetnya, maka mobilmu akan menyatu sempurna. In real life, magnet dirancang dengan berbagai bentuk agar fungsinya maksimal. Bentuk boleh berbeda, namun semuanya tetap punya dua kutub. Magnets keep the refrigerator door closed. At school, magnet digunakan dalam kompas. Magnet juga digunakan dalam teknologi seperti mikrofon dan dinamo. Nah, setelah melalui semua penjelasan dan percobaan hari ini, kita akhirnya bisa melihat bahwa magnet adalah sesuatu yang sederhana, tetapi sangat menarik untuk dipelajari. Kita telah memahami benda apa saja yang bisa ditarik magnet. Kita tahu bahwa setiap magnet selalu memiliki dua kutub. Dan kita juga sudah melihat bagaimana kutub-kutub tersebut saling berinteraksi. So, dengan memahami konsep ini, kita bisa mengenali cara kerja banyak benda yang ada di sekitar kita. Dari alat-alat sederhana hingga teknologi yang lebih modern. Semuanya memanfaatkan prinsip magnet yang sama. Ilmu magnet membantu kita melihat bahwa sains bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang bisa kita temukan dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini, ada satu hal penting yang bisa kita bawa pulang bersama.
Dalam IPA, setiap konsep yang terlihat sederhana sebenarnya punya cerita panjang yang menarik. Magnet mungkin tampak seperti benda kecil yang hanya menempel pada permukaan logam. Tetapi ketika kita memahaminya lebih dalam, kita bisa melihat bagaimana gaya tak terlihat ini mampu menggerakkan, menahan, dan bahkan mengarahkan banyak benda di sekitar kita. Kita juga belajar bahwa memahami sains tidak harus selalu rumit. Dengan bertanya, mencoba, dan memperhatikan hal-hal kecil, kita bisa menemukan banyak kejutan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Itulah sebabnya IPA begitu menyenangkan, karena selalu ada sesuatu yang baru untuk ditemukan. Semoga setelah video ini, kita jadi lebih berani mencoba eksperimen sederhana, lebih sering bertanya, kenapa bisa begitu, dan lebih semangat menjelajah dunia di sekitar kita. Karena semakin kita belajar, semakin banyak hal menarik yang akan kita temukan. Jadi ingat, 3 hal kunci tentang magnet. Pertama, magnet mampu menarik benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Sifat ini membuat magnet digunakan di banyak alat sehari-hari, mulai dari pintu kulkas yang bisa tertutup rapat sampai alat elektronik yang membutuhkan komponen khusus berbahan logam. Kedua, setiap magnet, sekecil apapun bentuknya, selalu memiliki 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, kedua kutub ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan jika magnet dipotong menjadi 2 bagian, masing-masing potongan tetap akan memiliki kutub utara dan kutub selatan yang baru. Inilah yang membuat magnet memiliki sifat yang unik dibandingkan benda biasa. Ketiga, hubungan antara kutub magnet sangat menarik untuk dipahami. Kutub yang berbeda, utara dan selatan, akan saling tarik-menarik. Sementara kutub yang sama justru saling menjauh. Prinsip sederhana ini dipakai dalam berbagai teknologi seperti kompas, motor listrik, hingga sistem navigasi tradisional. So, dengan memahami 3 konsep dasar ini, kita bisa melihat bahwa magnet bukan hanya benda yang menempel di permukaan logam, tetapi juga menjadi bagian penting dari teknologi dan kehidupan sehari-hari. Sifatnya yang konsisten dan dapat diprediksi membuat magnet sangat berguna dalam banyak bidang, mulai dari dunia pendidikan hingga peralatan modern.